Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Setiap makhluk hidup akan mengalami proses pertumbuhan, begitu pula pada tumbuhan. Dalam proses pertumbuhan pada tumbuhan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah intensitas cahaya. Rumusan masalah. Adakah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau? Bagaimana perbedaan pertumbuhan pada kacang hijau yang mendapatkan cahaya matahari langsung dan kacang hijau yang tidak mendapatkan cahaya matahari? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh yang diberikan cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Untuk mengetahui perbedaan tumbuhan pada kacang hijau yang terkena cahaya matahari dan tidak terkena sinar matahari langsung. Batasan masalah. Pertumbuhan yang diamati terbatas hanya pada panjang batang dan kesegaran daun. Faktor lingkungan yang dianggap mempengaruhi pertumbuhan hanya faktor cahaya. Jenis tumbuhan yang diamati adalah kacang hijau. Manfaat penelitian. Manfaat untuk penyusun. Dengan melakukan penelitian untuk menyusun karya tulis ilmiah ini, dapat memberikan pengalaman khususnya untuk kami sebagai peneliti sekaligus penyusun karya tulis ini, serta pengetahuan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau, dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau yang diletakkan di lingkungan yang berbeda intensitas cahayanya. Manfaat untuk pembaca. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau, dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau yang diletakkan di lingkungan yang berbeda intensitas cahayanya, sehingga dapat menanam kacang hijau dengan intensitas cahaya yang tepat. Bab 2. Landasan teori dan hipotesis. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan kacang hijau. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perkembangan merupakan proses terspesialisasi sel menuju ke bentuk dan fungsi tertentu yang mengarah ke tingkat kedewasaan yang bersifat kualitatif atau tidak dapat dihitung dan irreversibel. Pertumbuhan pada tanaman melalui 3 tahap, yaitu perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Perkecambahan dimulai dengan masuknya air ke dalam biji atau ditandai dengan munculnya akar dan batang pertama kali. Perkecambahan dibedakan menjadi 2, yaitu perkecambahan hipogeal dan epigeal. Perkecambahan pada tanaman kacang hijau termasuk ke dalam perkecambahan epigeal karena pertumbuhan memanjang dari hipokotil yang menyebabkan kotiledon dan plumula keluar ke atas tanah. Kemudian tahap pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan pada embrio, ujung batang, dan ujung akar. Selanjutnya tahap pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan aktivitas kambium yang membentuk xilem sekunder dan floem sekunder. Pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Tumbuhan memerlukan jumlah cahaya yang berbeda untuk proses fotosintesis. Namun jumlah cahaya yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan karena merusak kerja hormon pertumbuhan atau disebut dengan auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem. Ujung tumbuhan yang mendapat cahaya kurang atau di tempat gelap akan terjadi pertumbuhan yang sangat cepat, tetapi daun kecil dengan berwarna hijau muda dan batang akan berluas-luas panjang atau disebut dengan etiolasi. Objek penelitian kacang hijau. Kacang hijau merupakan salah satu tanaman semusim yang berumur pendek, kurang lebih 60 hari. Dalam dunia tumbuhan-tumbuhan, tanaman ini diklasifikasikan seperti berikut ini. Tanaman kacang hijau berbatang tegak dengan ketinggian sangat bervariasi, antara 30-60 cm tergantung varietasnya. Cabangnya menyamping pada bagian utama, berbentuk bulat dan berbulu. Warna batang dan cabangnya ada yang hijau dan ada yang ungu. Daunnya tripleate terdiri dari 3 helaian dan letaknya berseling. Tangkai daunnya cukup panjang, lebih panjang dari daunnya. Warna daunnya hijau muda sampai hijau tua. Bunga kacang hijau berwarna kuning tersusun dalam tandan, keluar pada cabang serta batang dan dapat menyerbuk sendiri. Polong kacang hijau berbentuk silindris dengan panjang antara 6-15 cm dan biasanya berbulu pendek. Sewaktu muda polong berwarna hijau dan setelah tua berwarna hitam atau coklat. Selanjutnya ada rumusan hipotesis. Yang pertama, mungkin intensitas cahaya dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, mungkin tumbuhan kacang hijau yang berada di tempat yang intensitas cahayanya berbeda akan menghasilkan tinggi batang yang berbeda. Yang ketiga,
Mungkin tumbuhan di tempat gelap akan lebih tinggi daripada di tempat yang terang. Bab 3 Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penyusunan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode eksperimen. Menurut catatan Nazir di tahun 2003, metode eksperimen adalah metode yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian serta adanya kontrol. Eksperimen ini dilakukan dengan percobaan menggunakan objek kacang hijau pada media kapas basah dan disimpan di tempat yang berbeda, yaitu pada tempat terang dan gelap. B. Variabel penelitian. Terdiri dari 3 variabel. Pertama yaitu variabel bebas, pemberian intensitas cahaya di tempat terang dan di tempat gelap. Yang kedua adalah variabel terikat, yaitu morfologi kacang hijau dan pertumbuhan kacang hijau. Yang ketiga, variabel terkendali, terbagi menjadi 3. A. Tempat penelitian pada gelas plastik berukuran kecil. B. Media penelitian pada kapas yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering yang disiram secara rutin setiap hari. Dan C. Setiap gelas terdiri dari 5 buah biji kacang hijau. C. Waktu dan tempat penelitian. 1. Waktu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan Sabtu kembali tanggal 25 Juli 2020, tepatnya 1 minggu. Kedua, tempat penelitian. A. Pada intensitas cahaya terang di luar rumah. B. Pada intensitas cahaya gelap di dalam kamar tidur. D. Alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah 2 buah gelas plastik berukuran kecil, 1 gelas di tempat terang dan 1 lagi di tempat gelap. Yang kedua adalah penggaris untuk mengukur panjang batang dari hari ke hari. Yang ketiga adalah alat tulis untuk menuliskan pertumbuhan dan perkembangan pada penelitian yang berbeda setiap harinya. Dan yang terakhir adalah kamera untuk mendokumentasikan hasil penelitian pada kacang hijau. Adapun bahan-bahannya yaitu 10 buah kacang hijau sebagai objek penelitian, 5 biji setiap gelasnya. Yang selanjutnya, kapas sebagai media penelitian dan air sebagai bahan tambahan yang digunakan untuk membasahi atau melembabkan kapas. E. Cara kerja. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, masukkan kapas yang telah diberi air. Ketiga, masukkan kacang ke dalam gelas yang telah diberi kapas. Kacang ditaruh atas kapas. Selanjutnya, simpan kacang dalam jarak tidak terlalu rapat atau tidak berdekatan satu sama lainnya. Kelima, simpan 1 gelas pada tempat terang dan 1 gelas lagi pada tempat gelap. Keenam, jika kapas mengering, segera basahi kapas agar terus lembab. Yang terakhir adalah amati, lalu catat dan dokumentasikan hasil pengamatan setiap harinya. Yang terakhir adalah F. Pengambilan data. Data diambil dari hasil pengamatan dan pengukuran pada perkembangan dan pertumbuhan kacang hijau selama 7 hari. Kami juga mengambil dokumen berupa foto dari eksperimen tersebut. Data yang telah diolah dengan statistik sederhana, yaitu dengan mencari rata-rata tinggi pertumbuhan kacang hijau dari hari ke hari, baik di tempat gelap maupun terang. Kemudian, proses pertumbuhan pada tempat terang dan gelap dibandingkan dengan membuat tabel dari data tersebut. Bab 4. Data hasil pengamatan, analisis data, dan pembahasan. Pertama, data hasil pengamatan. Tabel pertumbuhan kacang hijau dalam satuan sentimeter di tempat gelap. Hari pertama dan kedua, tinggi batang, jumlah batang, panjang daun, dan warna daun belum mengalami perubahan. Di hari ketiga, tinggi batang mulai bertambah menjadi 3 cm. Jumlah batang menjadi 10, panjang daun menjadi 0,2 cm, warna daun menjadi hijau muda. Di hari keempat, bertambah menjadi 7 cm. Di hari kelima, tinggi batang menjadi 12 cm. Di hari keenam, tinggi batang menjadi 16 cm. Tinggi batang di hari ketujuh menjadi 18 cm. Tetapi jumlah batang tetap. Panjang daun di hari keempat menjadi 0,5 cm, di hari kelima menjadi 1 cm, di hari keenam menjadi 1,5 cm, di hari ketujuh menjadi 2 cm. Warna daun tetap hijau muda. Kemudian tabel pertumbuhan kacang hijau dalam satuan sentimeter di tempat terang.
Di hari pertama dan kedua, tinggi batang, jumlah daun, panjang daun, dan warna daun tidak mengalami perubahan. Di hari ketiga, tinggi batang menjadi 1,4 cm, jumlah daun menjadi 10, panjang daun menjadi 0,5 cm, warna daun hijau muda. Di hari keempat, 5, 6, dan 7, tinggi batang tetap, jumlah daun tetap, panjang daun mengalami perubahan. Di hari keempat 1 cm, di hari kelima 1,5 cm, di hari ke-6 2 cm, di hari ke-7 3,5 cm. Warna daun berubah di hari ke-6 dan di hari ke-7. Analisis data dari tabel pengamatan tinggi tanaman yang telah diukur selama 7 hari ternyata menghasilkan tinggi rata-rata sebagai berikut. Tinggi tanaman di tempat gelap yaitu 18 cm dibagi 7 hari sama dengan 2,57 cm. Tinggi tanaman di tempat terang dibagi 7 hari 1,4 cm dibagi 7 hari sama dengan 0,2 cm. Dari data di atas, pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap. Rata-rata panjang kacang hijau yang tumbuh di tempat gelap adalah 2,5 cm. Pada tempat gelap, hormon auksin yang terdapat pada biji kacang hijau menjadi sangat aktif dan bekerja secara optimal. Hal itu membuat pertumbuhan kacang hijau menjadi cepat. 2. Pertumbuhan kacang hijau di tempat terang. Rata-rata panjang kacang hijau yang tumbuh di tempat terang adalah 0,2 cm. Statistik ini paling rendah dari data yang ada, yang berarti pertumbuhan kacang hijau di tempat terang adalah yang paling lambat. Yang ketiga, pembahasan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan biji kacang hijau di tempat terang atau terkena cahaya dan tempat gelap atau tidak terkena cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan biji kacang hijau. Jika ditanam di tempat gelap, biji kacang hijau akan tumbuh lebih panjang dan lebih cepat daripada di tempat terang. Peristiwa ini dipengaruhi oleh fitohormon, yaitu hormon auksin. Fungsi hormon auksin sebagai pengatur pembesar sel dan memacu pemanjang sel di daerah belakang meristem ujung. Bila terkena cahaya matahari, hormon auksin akan rusak dan terurai. Bab 5 penutup. Kesimpulan. Dari hasil penelitian pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau, dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan. Namun, banyak sedikitnya cahaya yang dibutuhkan tiap tumbuhan berbeda-beda, begitu pula dengan tumbuhan kacang hijau. Biji kacang hijau yang terkena sinar matahari secara langsung, pertumbuhannya lebih lebat, daunnya lebar dan tebal, berwarna hijau, batang tegak dan kokoh. Sedangkan biji kacang hijau yang tidak terkena sinar matahari atau dalam keadaan gelap, pertumbuhannya lebih cepat tinggi atau etiolasi. Daunnya tipis, berwarna pucat dan batang melengkung, tidak kokoh. Hal ini terjadi karena cahaya memperlambat dan menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan meninggi atau primer. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang telah dibuat sebelumnya telah benar. Kemudian, saran, sebaiknya percobaan dilakukan dalam waktu yang lebih lama agar terlihat lebih jelas dan lebih detail dalam menyimpulkan perbedaan antara pertumbuhan yang berada di tempat terang dan berada di tempat gelap. Daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka dari praktikum yang kami buat. Selanjutnya ada lampiran. Ini hari pertama, hari kedua, ini hari ketiga, dan ini hari keempat, hari kelima. Di sini mulai terjadi perubahan hari ke-6 dan ini hari ke-7.